Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung. Oke, pada siang ini saya akan berbincang sedikit saja, obrol-obrol santai teman-teman terkait masalah mahar pernikahan. Jadi sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa di dalam masalah pernikahan ini harus ada kewajiban mahar atau membayarkan mahar bagi si laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Nah, mahar itu bisa berupa dua macam. Satu bisa berupa benda atau barang, emas, perhiasan yang punya nilai atau uang, atau selain barang, yaitu berupa manfaat. Manfaat itu contohnya bagaimana? Jadi maharnya mengajarkan ilmu agama, ilmu syariat kepada si perempuan, ilmu fikih lah, misalnya, contohnya begitu. Ya, itu ada manfaatnya, maka nggak masalah. Itu yang pertama dulu, teman-teman harus tahu bahwa mahar tidak harus benda saja, harus tidak hanya uang saja, tetapi bisa juga berupa manfaat. Tidak ada benda, tapi ada manfaat. Oke. Sekarang yang ingin saya bahas adalah bagaimana status mahar dengan membaca surat Al-Quran. Misalnya kayak mungkin ada ya pernah dengar ya, maharnya membaca surat Ar-Rahman atau membaca surat apalah gitu, An-Nisa atau Al-Maidah atau Al-Fatihah, bebas. Pokoknya maharnya itu adalah qiraatul Quran atau qiraatul hadis, misalkan membaca hadis atau apa. Jadi itu hukumnya bagaimana? Status maharnya sah tidak? Kalau misalkan maharnya sah, maka apa saja kira-kira kriterianya? Kalau misalkan tidak sah, terus bagaimana hukum pernikahannya? Ini nanti akan saya bahas. Pertanyaan tersebut itu sudah termaktub sebenarnya di dalam kitab Qurratul Ain di Fatawi Ismail Az-Zain. Ini saya ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Ain ini, tentang menjelaskan tentang fatwa-fatwanya Syekh Ismail Az-Zain di halaman 145. Ini saya langsung bacakan referensinya, nanti teman-teman nyimak dulu ya. Tetapi mohon maaf, ini saran saja, jangan di skip soalnya kalau di skip nanti tidak memahami secara sempurna, takutnya salah paham. Ma qaulukum sayyidi fi aqdi nikah. Ini ada kitabnya nih. Ma qaulukum sayyidi fi aqdi nikah bi mahril qiraatil Fatihah ka qaulil wali ankahtuka wa zawajtuka binti fulanatin bi mahril qiraatil Quran. Ini sudah ada pertanyaan semacam itu. Bagaimana pendapat antum wahai tuanku, wahai guruku di dalam masalah akad nikah, persoalan mahar qiraatil Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah? Seperti misal contoh, ini contoh prakteknya, seorang wali nikah, bapak atau siapa, mengijabkan mempelai laki-laki dengan perkataan begini, angkahtuka wa zawajtuka, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan binti, dengan anak saya fulanatin, namanya siapa, misalkan Aisyah atau siapa, bimahri qiraatil Fatihati, dengan mahar qiraatil Fatihah atau pembacaan surat Al-Fatihah. Ya kalau prakteknya mungkin bisa surat Ar-Rahman, ya dengan mahar membaca surat Ar-Rahman, dengan mahar membaca surat An-Nisa, Al-Maidah, Ali Imran dan seterusnya. Tidak hanya sebatas Fatihah saja, tapi juga ada surat-surat yang lain. Ini bagaimana hukumnya? Sah nggak nih kira-kira maharnya? Kalau tidak sah, terus bagaimana nih pernikahannya? Nah, ini nanti akan saya bahas ya. Pernikahan dengan mahar membaca surat Al-Fatihah atau surat Ar-Rahman yang paling ini, atau Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini fa innal mas'alah waqi'atul hal. Di sini juga sudah disebutkan bahwa problematika semacam ini waqi'atul hal, memang sudah terjadi di keadaan kita yang sekarang ini. Sudah ada orang-orang yang melakukan demikian. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Semoga Allah memberikan taufik kebenaran kepada kita. Anna aqdan nikahi fi suratil madhkur sahihun. Summa idza waqa'a bi mahri qiraatil Fatihah kama fi su'al fa in urida bi qiraatiha iqra'uha iyyaha wa ta'limuha iyyaha fa inna dzalika sahihun. Kalau ketika si wali menyebutkan bimahri qiraatil Fatihah atau bimahri qiraati suratir Rahman, bimahri qiraati suratil Mulk misalkan, tapi yang dimaksudkan adalah tidak hanya si mempelai laki-laki ini tidak hanya membaca saja surat Al-Fatihah yang dimaharkan, akan tetapi dia harus mengajarkan surat Fatihah kepada si perempuan, mengajarkan dalam hal apa? Dari sisi bacaannya, tajwidnya, tasdid Fatihah, panjang pendeknya Al-Fatihah, kemudian kalau bisa maknanya Al-Fatihah, tafsirnya Al-Fatihah,
kalau yang dimaksudkan membaca mahar qiraatul Fatihah adalah membaca surat Al-Fatihah sekaligus mengajari mempelai perempuannya itu dengan segala sesuatu yang terikat dengan Fatihah, termasuk makna, termasuk cara baca, termasuk tajwid. Nah, kalau yang dimaksud seperti itu fa inna dzalika shahihun, maka pernikahannya dianggap sah atau maharnya dianggap cukup sah gitu ya. Jadi misalkan maharnya Ar-Rahman, berarti kalau yang dimaksudkan adalah membaca surat Ar-Rahman plus mengajarkan tajwid atau mengajarkan cara baca surat Ar-Rahman, kemudian mengajarkan makna yang ada di dalam kandungan surat Ar-Rahman, serta kemudian mengajarkan tafsirnya, mengambil dari tafsir Jalalain, tafsir Munir atau tafsir Qurtubi atau pokoknya tafsir yang lain-lainnya, maka hukumnya diperbolehkan atau cukup sah. Wa yakunu huwal mahru wa huwa min babil manfaat. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai mahar yang berupa manfaat, bukan barang tapi sah. Kenapa? Karena ada manfaat yang membekas di dalam diri si perempuan, yaitu dengan cara satu, tidak hanya membaca saja, mengajarkan maknanya, mengajarkan tajwidnya, mengajarkan tafsirnya. Itu salah satu mahar yang perlu diketahui apabila ingin menjadikan surat Al-Fatihah atau surat-surat lainnya di dalam Al-Quran atau mungkin hadis sebagai mahar. Harus tahu itu, harus detail, tidak hanya sebatas qiraatul Fatihah saja atau qiraatul surat Ar-Rahman saja. Ini banyak keterangannya ya. Oke, langsung ke sini. Wa haitsu lam yujad jami'u ma dzakarnahu min qiraatil Fatihah aw ghairiha biqasdi ta'limiha iyyaha ay au ta'limi man syarratathu hiya kawaladiha wa abdiha wa kadza idza lam yujad istifadatuha min qiraati ghairil Qur'an fa yajibu hina idin mahrul mithli. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata ketika seorang laki-laki ini menyebutkan atau memberikan maharnya hanya sebatas membaca surat saja, entah surat Ar-Rahman atau Al-Fatihah, tanpa ada tindak lanjut setelahnya, tanpa mengajari si perempuan ini tentang maharnya itu, maksudnya maharnya itu surat Al-Fatihah contoh, berarti mengajari tentang Al-Fatihah, tajwidnya Al-Fatihah, maksudnya Al-Fatihah, maknanya, kemudian tafsirnya Al-Fatihah, tanpa mau mengajari itu, murni cuman hanya sebatas ya baca Fatihah selesai, itu dianggap sebagai maharnya, atau surat Ar-Rahman begitu seperti Al-Fatihah tadi, hanya sebatas membaca surat Ar-Rahman saja tanpa menjelaskan bagaimana maknanya Ar-Rahman, maksudnya makna ayat per ayatnya, kemudian maksud daripada surat Ar-Rahman, lalu kemudian tafsirnya, lalu tajwidnya, tanpa tindak lanjut taklim semacam itu, pembelajaran pengajaran semacam itu, maka dianggap tidak sah maharnya itu kalau hanya sebatas cuman baca surat Ar-Rahman saja. Nah, maka kalau tidak sah maharnya, fayajibu hinaidin mahrul mithli, yaitu wajib untuk memberikan mahar yang sepadan. Mahar misal itu artinya mahar yang secara umum dianggap pantas ya, mahar misal. Contoh misalkan orangnya punya kerjaan yang layak, kemudian dianggap ya menengah ke atas lah, maka yang dianggap layak itu misalkan memberikan mahar 500 atau 1 juta sebagai mahar, maka itu yang wajib. Misalkan pada umumnya teman-temannya atau saudara-saudaranya sudah maharnya adalah uang 1 juta misal, ya berarti dia juga punya kewajiban untuk memberikan itu namanya mahar misal. Kalau umumnya misalkan cuma 500 atau cuma 200 ribu, ya maka kewajibannya dia harus membayar itu 500 atau 200 ribu sebagai ganti daripada mahar yang pertama yang dianggap tidak sah. Kenapa? Karena hanya sebatas cuman membaca Ar-Rahman atau Al-Fatihah saja tanpa menjelaskan artinya, maknanya, maksudnya, kemudian yang terkandung tafsir yang di dalamnya, tajwidnya dan seterusnya. Alasannya li'anna mujarrada qiraatil Fatihati bihadratiha hiya tasma'u la yasilu ilaiha manfaatun. Ketika murni membaca surat saja, membaca Al-Fatihah saja, Ar-Rahman saja di depan si perempuan, ya iya memang si perempuan tersebut dia mendengarkan apa yang dibaca, tetapi tidak ada manfaat yang secara jelas melekat pada dirinya. Kenapa? Karena mungkin si perempuan juga tidak tahu, tidak paham apa yang dimaksudkan di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Ar-Rahman, sehingga ketika dibacakan ya
tidak terlalu ngefek bagi si perempuan itu. Ya dapat si pahala sih dapat pahala, cuman secara apa ya, zahir pandangan mata ini tidak terlihat bekasnya begitu. Beda kayak misalkan mengajarkan tafsir, mengajarkan apalagi, mengajarkan maksudnya, maknanya. Berarti kan ada ilmu yang dia dapat, ada ilmu yang dia yang dia serap gitu, sehingga dia tahu akhirnya, oh maksudnya begini, maksud surah Al-Fatihah tuh tajwidnya Al-Fatihah begini, cara bacanya begini, Ar-Rahman cara bacanya begini, maksudnya Ar-Rahman ayat per ayatnya dia ngerti, kemudian tafsirnya dia mengerti. Nah itu maksudnya begini. Makanya hati-hati ya kalau untuk menjadikan ayat Al-Quran sebagai mahar itu, berarti harus siap ada tindak lanjutnya, yaitu dengan cara mengajarkan cara bacanya, tajwidnya, kemudian mengajarkan tafsirnya, menjelaskan maknanya dan seterusnya. Jadi ada tindak lanjutnya, tidak hanya sebatas membaca Quran selesai. Enggak begitu. Begitupun selain Quran juga sama. Kayak misalkan maharnya adalah hadis Nabi misalkan. Nah, kalau sebatas dibacakan hadis Nabi di waktu akad ya percuma. Kenapa? Karena tidak membekas. Jadi harus dijelaskan bahwa hadis Nabi yang saya bacakan tadi maksudnya begini. Artinya apa? Ada ilmu yang kemudian didapatkan oleh si mempelai perempuan sehingga dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ada manfaat yang membekas di dalam hatinya itu. Oke. Jadi tidak hanya sebatas Quran saja, hadis pun bisa jadikan mahar, tapi ya itu catatannya bisa membekas, manfaatnya membekas di dalam hati si perempuan, dalam arti berupa ilmu yang jelas. Jadi intinya begitu ya teman-teman ya. Kalau hanya sebatas membaca Al-Quran saja tanpa menjelaskan, tanpa mengajarkan yang bersangkutan dengan surat Al-Fatihah atau Ar-Rahman tersebut yang menjadi mahar, maka maharnya dianggap tidak sah. Akan tetapi dia diwajibkan untuk membayar mahar misal. Apa itu mahar misal? Yaitu mahar yang dianggap sepadan dengan yang lain. Misalnya yang lain pada umumnya 200, 300 atau 500, maka ya di sekitaran itu dia wajib membayar mahar. Nikahnya bagaimana? Tetap sah, hanya itu maharnya harus diganti. Itu aja teman-temannya. Fa idza fasada al-maharu al-musamma faruju'u ilaihi mahrul mithli. Nah, itu keterangannya begitu. Ketika mahar yang disebutkan di saat ijab tidak dianggap tidak sah, maka wajibnya adalah mahar mithil. Tadi ketentuannya sudah saya sebutkan. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat teman-teman.